Di sini aku mau cerita soal perjalanan aku bekerja di Meat Factory, pengalamannya seperti apa. Jadi aku start di Meat Factory itu through agency. Tanggal 6 Februari 2023 aku start di sini. Lalu di bulan-bulan awal merasa masih enak gitu, bulan pertama gitu. Masih anak bawang, belum diapa-apain gitu. Kayak masih dimengerti kalau salah, orangnya masih baik-baik lah. Bulan kedua, bulan ketiga mulai semakin berat, mana kadang kita tuh ketemu orang yang pemalas gitu loh, yang nggak kooperatif gitu. Terus kita nggak peduli apapun, kita tuh diburu-buru, dipaksa mesti selesai cepat. Mau kamu orangnya kurus kayak mau kecil kayak nggak peduli, yang penting mereka peduli tuh pekerjaan kita selesai. Itu kan line berjalan terus ya, jadi kita harus catch up, jangan sampai pile up. Jadi lama-lama mentally physically stress. Kenapa aku bilang physically stress secara personal, itu kan daging berat-berat loh, bisa kali 10 kilo karena aku di leg juga kan. Dan itu terus lanjut jalan dan dengan kecepatan nggak mau tahu orangmu banyak apa enggak gitu. Dan kita tuh orangnya kebetulan kurang, nggak tahu kenapa selalu kurang. Lagi kita orang Asia itu kan nggak begitu tinggi, lalu line itu di setup agak tinggi. Gimana kita pick up satu hal yang berat dari ketinggian yang kita nggak comfortable, lalu kita harus pack, lalu kita harus cepet-cepet. Jadi bayangin aja kita misalnya gerakin badan kita tuh untuk waktu 2 jam itu tanpa beban juga udah sakit loh, udah pegal. Ini udah mah berat banget, udah mesti cepet-cepet, udah diburu-buru, dipelototin, disuruh cepet-cepet, sekalipun kamu sebenarnya udah berusaha cepet banget. Dan dalam jangka waktu yang saturan itu sampai 2 jam, hampir 2 jam gitu, nggak nyampe tapi mungkin 1 jam 50 menit, sekitar segitulah. Itu benar-benar dah otak kita tuh stres, bener-bener stres. Aku bisa bilang kalau secara fisik aku kuat loh, tapi Meat Factory itu aku give up lah. Itu secara fisik ya. Belum lagi kadang kamu di warning, kayak ngerasa kita tuh udah doing our best loh, tapi kurang diapresiasi, di warning mulu. Mungkin buat atasan kita juga banyak stresnya kan, di push, akhirnya kita juga yang di push gitu. Jadi nggak mau tahu apa yang terjadi, di warning segala macam, dapat surat, aduh banyak drama lah. Lalu akhirnya bulan Agustus aku cedera. Sebenarnya udah lama cedera, tapi aku pikir akan baik-baik aja gitu. Jadi kiri kanan udah nggak kuat lagi gitu loh. Kalau aku harus continue ngangkat berat cepat gitu, dalam mungkin aku ngelakuinnya lambat, dengan proper way, dengan waktu yang santai masih tetap bisa, tapi masalahnya kan aku harus tetap kecepatannya. Akhirnya aku give up, nggak mau tahu deh, aku langsung ke first aid. Aku terus ke first aid. Sebenarnya first aid itu kayak cuman diolesin apa gitu, balsam kayak counter pain kayak gitu, cuman gitu-gitu doang. Jadi tapi tetap aja aku report gitu, aku pergi ke sana. Sebenarnya mereka olesin balsam nggak guna banget sih kalau memang kita udah paining ya. Tapi mereka akhirnya karena kita selalu keluhan yang sama, dibilang kamu mau bertemu fisioterapi nggak? Yaudah deh, atur aja. Akhirnya aku diatur ke fisioterapi, minggu demi minggu selalu ke fisioterapi. Akhirnya nggak terlalu berguna juga. Aku nggak tahu, memang kalau orang Indonesia lebih baiknya pijit urut segala macam gitu. Indonesia the best dah. Lalu karena nggak berguna, akhirnya aku dibikin appointment ke dokter juga. Kalau kata aku nggak guna juga, karena kayak cuman ditanyain, nggak ada dilakuin apa-apa, kayak cuman ditanyain. Lalu sampai akhirnya aku dibikin appointment karena nggak ada perkembangan juga. Aku ngerasa sampai ke sini, sampai ke mataku
semuanya kayak berefek gitu loh. Aku dibikin appointment radiologi USG gitu, sampai kayaknya ada 2 part, ada 2 bagian gitu. Lalu aku dibikin appointment ke tempat lain, ke kota lain, karena di kota ini tidak ada, jadi aku khusus pergi ke rumah sakit itu. Jadi for your information also, kalau kita cedera memang karena kerja, kalau kamu through agency yang akan bayar semuanya. Kalau kita through under company, langsung company yang bayar. Aku waktu itu dibayarin langsung oleh agency. Nah, lalu akhirnya ketemulah kalau aku tuh emang ada inflamasi di sini sama di sini, ada kayak retakan, mereka tir sobekan. Jadi ada sobekan kecil tapi ya berefek gitu. Terus akhirnya ya begitu, fisio masih tetap lanjut walaupun nggak terlalu berguna, dokter masih tetap terus pergi walaupun nggak begitu berguna. Yang berguna itu karena kita green hairnet. Dalam fisio kita tuh dikasih green hairnet, yang artinya kita ada restriction dalam pekerjaan. Jadi waktu itu aku cuma ngerjain socket pad, label, kayak cuman nempel-nempelin gitu doang. Sekalipun itu tetap stressful loh. Kadang orang nggak ngeletakin dagingnya dengan proper, jadi kita harus benerin juga, padahal itu tetap cepat kan. Tetap stressful juga, tapi itu sangat membantu. Jadi fisio dan dokter nggak begitu membantu buat aku secara personal. Yang membantu itu karena aku dikasih restriction dalam pekerjaan, nggak boleh kerja yang berat-berat, nggak boleh ngangkat sesuatu yang repetitif gitu. Akhirnya aku liburan, aku nggak mau keluar dalam kondisi green hairnet karena itu akan berefek pada suatu saat, just in case aku mau balik lagi ke perusahaan ini atau perusahaan yang sama di kota yang berbeda, aku nggak bisa lagi. Jadi akhirnya aku tunggu pulih, balik liburan. Akhirnya aku udah pulih, aku langsung ke first aid lagi, bilang aku udah baik-baik aja. Aku pergi ke fisio, aku bilang baik-baik aja udah, sama dokter juga, jadi aku dirilis. Ya udah, aku return to work kalau nggak salah November. Tapi kembali lagi, aku pas balik ke kerjaan normal lagi, kayak ngerasa ada tanda-tanda lagi, aku langsung ketakutan kan. Terus aku minta ke supervisorku, bilang paling nggak aku di-adjust ke pekerjaan yang lebih bisa aku kerjain gitu. Kenapa? Ya kan aku sign di leg, sign di sini. Kalau di leg aku nggak bisa karena aku kan pendek, line-nya tinggi. Aku kalau begini sakit banget di sini, aku gituin. Jadi dia adjust, kamu mau nggak di boxing room? Selama ini boxing room itu terkenal dengan task yang paling gampang gitu, which is benar, emang gampang, tapi tetap aja fast pace. Lalu kita nggak dikasih kru yang cukup. Jadi sebenarnya permasalahannya di situ, itu pekerjaan bisa gampang, no matter what, mau itu berat mau enggak, bisa gampang kalau kita punya tim yang cukup. Masalahnya di perusahaan tuh nggak pernah ada tim yang cukup, selalu kekurangan orang gitu. Sudah ternyata boxing room nggak ngebantu aku untuk lebih relax gitu mengerjakan pekerjaanku. Akhirnya aku quit, resign di Januari. Bayangin aja, kenapa aku bilang mentally stress juga. Kamu selalu di push, kamu selalu di warning, kamu selalu ketakutan gitu loh. Padahal kamu trying your best, kamu berusaha cepet-cepet, kamu berusaha, tapi tetap ada rasa takut, kamu nggak bisa catch up, kamu lalu setiap pagi hari-hariku diras gitu. Aku bangun pagi, padahal sebenarnya cuma 4 hari kerja seminggu, bangun pagi sebelum jam 5. Jam 5.45 sudah mulai, tapi walaupun jam 5.45 sudah mulai, sebelumnya kita sudah harus ready loh di sana dengan PPE lengkap. Jadi bisa dibilang banyak banget memakan waktu kita gitu. Bangun pagi, otak belum bangun, badan belum bangun, tapi kita sudah kerja fisik dan berat.
itu benar-benar bikin stres. Istirahat diburu-buru, udah bangun diburu-buru ya, istirahat diburu-buru, makan diburu-buru, pipis diburu-buru, segala diburu-buru sampai pulang makan. Kalau aku pulang masih nge-gym, makan, habis makan siapin buat besok, terus tidur sebelum jam 9 biar istirahatnya cukup. Jadi semuanya terburu-buru. Akhirnya sekarang aku kerja di sini, aku ngerasa manusia biasa. Nanti aku cerita seperti apa kerja di sini. Tapi kenapa aku bisa bertahan di sana? Itu karena aku benar-benar ingin memperpanjang visaku kedua dan ketiga. Jadi setelah granted, aku keluar.